S368. Okan dan Farida bercengkerama di depan perapian, duduk bersebelahan. Keduanya bersenda gurau dan saling bertukar cerita, ditemani musik instrumen yang mengalun lembut hingga mereka tidak sadar jika seseorang masuk ke unit apartemennya. Sisi mengernyit di dekat pintu masuk unit apartemen Okan. Ada sepatu sandal perempuan. Mama Ranti nggak mungkin pakai high heels dan ini modelnya sangat kekinian. Gumam Sisi pelan. Kau kan ada tamu kah? Sisi melongo ke dalam, ke ruang televisi. Kosong. Tak ada siapapun. Dia berjinjit masuk lebih dalam dan menikung ke ruang tengah. Sisi tertegun. Okan sedang berbincang hangat bersama seorang wanita. Keduanya duduk sangat berdekatan. Sisi berdehem. Okan dan Farida menoleh. Okan tentu saja terkejut. Dia lupa jika Sisi memang terkadang mengunjunginya di apartemen sejak hubungan Sisi dan Taruman membaik. Siapa dia? Tanya Farida dan Sisi bersamaan. Okan bangkit lalu merangkul kepala Sisi. Dia adikku. Sahut Okan. Farida mengernyit. Adik? Farida menyingkap selimut dengan senyum sinis. Dia Cinta. Memang dia adikku. Iya, aku adiknya dan kamu siapa? Tukas Sisi. Farida tertegun sejenak dan lalu tersenyum tapi ponselnya berdering. Oh, suamiku telepon. Gumamnya tanpa sadar. Cinta terbelalak. Suami? Perempuan ini bersuami tapi berdua-duaan di apartemen dengan jarak dekat dan tampak akrab. Dan itu bajunya? Farida menerima panggilan telepon dengan terburu-buru mengenakan cardigan lalu mengancingkannya setelah sebelumnya dia hanya mengenakan dress dengan belahan atas agak terbuka. Okan, aku harus pulang segera. Ada mertuaku datang dan mereka memarahi suamiku yang tidak mengetahui kemana aku pergi. Bye! Farida tanpa sadar mengecup pipi Okan lalu melambai pada Sisi. Sisi terbelalak melihat adegan tersebut. Bisa tolong jelaskan padaku? Apa barusan aku tidak salah dengar? Dia bersuami? Tapi ada di sini dengan baju yang wow lalu pergi karena ditelepon suaminya sembari mengecup pipi dan memelukmu? Kak, kau tidak sedang bermain-main dengan istri orang, kan? Cecar Sisi setelah Farida menghilang di balik pintu. Cinta, kakak bisa jelaskan. Tenanglah, kita duduk dulu. Oke. Okan sedikit gugup, tapi cepat menuntun Sisi dan duduk di tempat tadi dia duduk bersama Farida. Cinta memarkir mobil tepat di depan teras. Dia keluar dengan tergesa-gesa. Ada Doro di ruang tengah sedang tengkurap di atas sofa, menopang dagu melihat ponsel entah sedang menonton apa. Papa udah pulang belum? Tanya Sisi. Udah, tadi di ruang kerja sama Mama sama Opa. Jawab Dora tanpa mengalihkan tatapannya dari layar ponsel. Sisi bergegas menuju ruang kerja Sean. Dia mengetuk pintu pelan lalu masuk setelah mendengar sahutan dari dalam. Papa. Sisi menggelendot di lengan Sean tapi dengan wajah cemberut. Kenapa, sayang? Papa jodohin Kak Okan dengan wanita bersuami? Aji Saka dan Lani yang berada dalam ruangan terkejut. Sean lebih terkejut lagi. Papa jangan gitu, dong. Emangnya Papa mau ada orang yang jodohin Mama net-net sama bujang lapuk macam Kak Okan? Rajuk Sisi. Sean tersenyum lalu membelai kepala Sisi. Kenapa kamu berpikir Papa menjodohkan Okan dengan wanita bersuami? Sisi menceritakan apa yang tadi dia lihat di apartemen Okan. Sean mesem lalu melihat ke arah Lani. Sisi tanpa sengaja pernah mendengar celotehanku dengan Rashid tentang biro jodoh. Tapi ternyata gagal karena ketiga kandidat yang mau aku jodohkan sudah menemukan pasangannya masing-masing. Ucap Sean. Jadi wanita yang bernama Farida itu bukan kenalan Papa? Tanya Sisi bisa mencerna ucapan Sean pada Lani. Bukan, sayang. Papa saja nggak kenal tapi Papa tahu. Papa nggak ngelarang.
Papa sudah mengingatkan Okan. Dia tahu batas tapi dia memang menyukai wanita itu. Makanya Okan sedang risau. Dia harus segera mengakhiri hubungan terlarangnya. Jelas Sean. Sisi bernapas lega mendengar penjelasan Sean. Kupikir Papa yang deketin Farida sama Kak Okan. Yang mana mungkin Papa yang menjunjung kesetiaan mengenalkan Okan pada perempuan bersuami? Sean menjentikkan jari di dahi Sisi. Tunggu, tadi kau bilang apa? Biro jodoh? Dan ada 3 kandidat? Apa Papa termasuk di dalamnya? Selaji Saka. Sean terkekeh. Lani yang kerap mengingatkan aku, Pa, Lani sangat mengasihi Papa. Dia ingin Papa melalui masa senja dengan ditemani seseorang, tidak selalu berkubang sendirian dalam kesedihan. Sahut Sean. Aji Saka melirik Lani lalu mesem dan menarik napas dalam. Dan aku bertemu Miranda yang mirip sekali dengan Sherindita. Ucap Aji Saka lirih. Nah, lalu bagaimana selanjutnya tentang perempuan bernama Farida itu? Aji Saka kembali mengalihkan pembicaraan seraya menoleh pada Sisi. Ya pas aku datang dia pulang ditelepon suaminya, Opa. Sahut Sisi. Tidak benar ini, Sean. Okan kenapa harus selalu terlibat dengan wanita bersuami? Ucap Aji Saka. Kita harus terus mengingatkan Okan. Apa Ranti dan Taruman mengetahuinya? Sean menggeleng. Masih rahasia, Pa? Ya, tentu saja rahasia, hubungan mereka terlarang. Tapi Okan memang tahu bahwa dia salah. Dia hanya perlu lebih tegas mengambil keputusan. Ya, ingatkan dia terus. Dia berhak bahagia seperti Papa dan Wiratama. Ucap Aji Saka. Jodohin aja Kak Okan sama Kak Nawang. Kulihat kemarin Kak Okan care banget saat Kak Nawang masih di rumah sakit. Usul Sisi. Mama juga sependapat denganmu, sayang. Tukas Lani. Cinta mengacungkan jempol pada Lani sembari kepalanya tetap berada di bahu Sean. Kamu jangan bilang apa-apa dulu pada ayah Taruman ya, Nak. Papa yakin kakakmu bisa dengan cepat keluar dari situasi hubungannya yang tidak mengenakan. Entah Okan yang pergi atau wanita itu memilih berpisah dari suaminya dan memilih Okan. Ucap Sean. Iya, Pa. Ya udah, lega deh jadinya. Aku mau ke kamar dulu. Pamit Sisi, tapi saat dia keluar dari ruang kerja, terdengar cekikikan Lian serta teriakan Dora. Lian, itu ikan mas koki mau kamu bawa kemana? Dora memekik. Sisi terbelalak. Dia melihat Lian berlari membawa ikan mas koki sebesar lengannya menuju area lebar. Pipi dim-dim, goreng ikan! Teriak Lian. Seketika Sean, Aji Saka, dan Lani keluar ruangan. Pa, Lian tadi ngubek akuarium naik ke atas kursi dan ambil ikan koki itu. Dora mengadu dengan pasrah. Sementara itu, Lian berlarian terus memanggil Dimitri yang ada di area lebar. Ya Allah, anakmu, sayang! Bisik Lani lalu mengejar Lian. Lian, itu ikan hias nggak boleh digoreng, Nak. Eun mau ikan merah ini digoreng, Mama. Lian melempar ikan mas koki ke meja area lebar. Ikan itu menggelepar-gelepar kekurangan air. Dimitri mengusap dada seraya menghela napas maklum. Pipi goreng ikannya, ya? Kamu tunggu sama Mama saja, ya? Dimitri diam-diam meletakkan ikan mas koki ke dalam wadah berisi air. Lian kegirangan, dia berlari lagi. Hore, aku mau ambil lagi ikan di akuarium buat digoreng. Sean dengan tangkas mengejar Lian lalu menggendong anaknya yang tak mau diam itu, lalu mengajaknya bermain. Aku pusing, Ma. Lian gak bisa diem. Kak Ci, tadi Sonia kecebur kolam renang gara-gara dikejar-kejar Lian terus. Adu Dora. What? Di mana sekarang Sonia? Sahut Sisi. Tadi sih lagi dipakein hair dryer sama Kak Rangga di kamarnya. Sahut Dora. Sisi menggeleng lalu bergegas menuju kamar Rangga. Assalamualaikum.
Terdengar salam yang keras dari seseorang. Dia Sharon. Itu air akuarium pada muncrat, ikan-ikan kecil pada menggelepar-gelepar, pasti kerjaan Sean Junior, ya? Kikik Sharon sembari merentangkan tangan pada Lani. Lani cuma bisa menghela napas pasrah sembari memeluk Sharon. Mana Camilla? Tuh, sama Nawang di depan. Nih, aku bawain somai mamang-mamang pinggir jalan. Aku beli banyak, katanya sih enak. Sharon menyerahkan bungkusan plastik pada Lani. Kalau lihat somai mamang pinggir jalan aku ingat kamu, Lan. Kamu kan suka banget somai. Iya, buatan Dimitri padahal lebih enak, tapi entah kenapa aku sukanya ya somai mamang-mamang gerobak. Kekeh Lani. By the way, itu sering ngapain cengangas-cengenges di pos security? Tanya Sharon. Lani mesem. Biarkan saja, dia sedang masa puber. Toh, ini jam-jam bebasnya. Sahut Lani. Dia sedang mengincar satpam baru? Tanya Sharon. Lanita mengangguk. Oh, ya, sebelum kesini aku melihat dia pitaloka bersama Ustaz Ridwan di rumah sakit. Aku melihatnya baru keluar dari ruang Obin. Tapi lalu terjadi keributan. Kau tahu? Lawan mainnya si Friends menyerang dia dan mengambil Alfian. Entah itu masuk berita atau tidak. Ucap Sharon. Kamu habis ngapain dari rumah sakit? Habis pap smear. Jawab Sharon. Terus gimana kelanjutan dia dengan Alfian? Lani penasaran. Entahlah, aku nggak tahu kelanjutannya. Nomor antrianku keburu dipanggil. Ya Allah, apa dia pitaloka hamil? Lalu Friends kok bisa-bisanya menyerang dia dan mengambil Alfian? Bukankah dia tidak mau mengakui Alfian? Gumam Lani. Sharon hanya mengedikkan bahu. Kalau tercium wartawan bisa berabe. Atau ada pengunjung rumah sakit yang iseng merekam. Bisa ramai dunia pergosipan artis tanah air. Ada apa gerangan? Friends tak mungkin sebodoh itu mempertaruhkan karirnya demi Alfian. Dulu saja dia enggan menikahi Mutiara karena karirnya tak mau meredup, kan? Ucap Lani. Sharon kembali mengedikkan bahu. Ya, kita lihat saja nanti di acara gosip. S369. Isadora. Panggil Daniel. Dora menoleh, lalu melambai dan tersenyum. Entar malam aku ikut papa mama ke rumahmu. Daniel duduk di depan Dora, Dimas dan Gendis. Papa mama? Maksudnya? Dora mengerutkan kening. Mau ngelamar kamu? Kekeh Daniel. Dora tersedak. Kidding, babe. Jadi ternyata papaku itu teman papamu main golf. Aku baru tahu semalam. Selain mereka teman golf, papa kita itu rekan bisnis belum lama ini. Nah, mereka mau dinner di rumahmu nanti malam. Jelas Daniel. Dunia memang cuma selebar daun mangkok-mangkokan ye. Celetuk Gendis. Aku saja kaget waktu mama bilang mau dinner dengan Sean Dharmawangsa. Itu kan nama papamu, Ra. Ucap Daniel. Dora mesem. Baguslah kalau Kak Daniel ikut. Kita bisa makan malam bersama. Sahut Dora. Daniel menatap Dora dengan tatapan penuh arti. Dimas menelisik arti tatapan Daniel. Kok, aku ngerasa nggak enak ya? Ada apa ya Kak Daniel sama orang tuanya ke rumah Papa Dora? Dimas membatin. Pulang sekolah kamu nggak dijemput kakakmu, kan? Dora menggeleng. Pulang bareng aku, ya. Tawar Daniel. Dora mengangguk. Mengkemulu, Sariawan. Celetuk Gendis. Dora memutar mata jengah pada Gendis teman sebangkunya. Malam pun tiba. Dora sempat bertanya pada Sean tentang orang tua Daniel. Aku sering diajak Kak Daniel ke rumahnya. Pa, mamanya memang baik banget sama aku. Kaget aja ternyata papanya Kak Daniel rekan bisnis papa. Ucap Dora. Sean hanya mesem sembari mengacak rambut Dora. Cepat sana ganti baju. Sebentar lagi mereka tiba.
Tita Sean. Dora melesat menuju kamarnya. Mengganti jumpsuit ungu polosnya dengan dress selutut warna kuning ceria. Rambut ikalnya yang panjang di bawah bahu diikat tinggi ke belakang, menampilkan leher Dora yang mulus dan jenjang. Dora keluar kamar. Cantik amat, puji Rangga. Aku cantik, Kak? Rangga mengangguk. Cantik aja atau cantik banget? Cantik banget, jawab Rangga pelan. Cantik mana sama Kak Eugene? Kok bandinginnya sama dia? Tanya Rangga. Ya masa bandinginnya sama Kak Sisi? Jelas cantikan aku. Kikik Dora. Sisi yang sedang memberi makan ikan di akuarium melirik Dora. Kak Sisi denger, loh, Kak Guntur dateng nggak, Kak? Tanya Dora. Ya memang dia diundang? Ya kali dateng. Kak Guntur kan sering dateng nggak diundang, tapi pulangnya susah. Kikik Dora lagi. Saki nggak mau pisah sama Kak Ci itu. Ra, cinta mati Kak Guntur sama Kak Ci. Kekeh Sisi. Enak ya Kak punya pacar? Tanya Dora. Iya, diperhatiin dan disayang itu rasanya menyenangkan. Jawab Sisi yang sudah sepenuhnya move on dari Rangga. Tuh, Kak Rangga punya cewek sana. Jones mulu perasaan. Kakak masih suka cewek, kan? Dora mencolek lengan Rangga. Rangga berdecak seraya menyentil kening Dora. Dia kan sawo makan sawo. Ra, harap maklum. Celetuk Sisi. Tahu, Dih. Masa kalah sama Dimas? Dimas aja udah punya gendis. Kakak di kampus gak ada yang disuka apa? Selidik Dora. Enggak. Jawab Rangga singkat. Terus sukanya sama siapa? Dibilang Kak Rangga Sawo suka sama Sawo, kamu gak percaya sama Kak Ci? Ujar Sisi. Ye, percaya itu sama Tuhan. Percaya sama Kak Ci itu musyrik. Kikik Dora. Rangga diam saja. Dia tidak terlalu menanggapi ocehan adik-adiknya. Percuma ganteng, Kak. Sekalipun belum pernah pacaran. Ejek Dora. Memang harus gitu pacaran? Tanya Rangga. Ya enggak sih. Cuma Kak Rangga itu lempeng bener jadi cowok. Gak seru banget masa remaja gak pernah punya gebetan. Sahut Dora. Rangga diam tak menyahut. Dia fokus dengan game di ponselnya. Padahal Dora sedang mengorek isi hati Rangga. Benarkah Rangga ada hati untuknya sesuai ucapan Rindang? Kenapa hanya diam saja? Tak pernah mengungkapkan apa yang dia rasakan. Sisi selesai memberi makan ikan di dalam akuarium. Tapi alangkah terkejutnya saat Lian muncul di ambang pintu masuk dengan tubuh basah kuyup sembari memegang ikan mas koki warna merah. Eon dapat ikaan! Seru Lian kegirangan. Tuxedo mini warna ungu muda senada dengan warna celananya benar-benar basah. Ya Allah ya Tuhan! Mama udah mandiin dan Kak Dora udah dandanin kamu ganteng-ganteng dari 1 jam yang lalu mau ada tamu kenapa jadi basah kuyup begini? Kamu kecemplung got? Tanya Dora. Dimas muncul di belakang Lian. Aku melihatnya nyebur ke kolam hias dan mencoba menangkap ikan-ikan di dalamnya. Ujar Dimas kalem. Hore, Eon dapat ikan! Lian berlari kilat menuju area lebar meninggalkan jejaknya yang basah kuyup di lantai. Ya Allah, adekmu itu, Kak! Kepala Dora pening pada Rangga dan Sisi. Karena Dora tadi yang memakaikan tuxedo ungu pada anak kecil itu setelah mandi. Rangga, Dimas, Dora dan Sisi ikut berlari menyusul Lian. Dilihatnya oleh mereka Lian memberikan ikan mas koki yang megap-megap di tangannya pada Dimitri untuk digoreng. Dia tengadah pada Dimitri memohon ikan itu dimasak. Pipi, goreng ikan! Ujar Lian riang. Dimitri menggaruk pelipisnya. Kemarin kan udah Pipi gorengin.
Lian menggeleng. Kemarin ikannya nggak merah, ikannya hitam. Ya ikan merahnya kalau digoreng jadi hitam. Jawab Dimitri. Lian mengernyit. Kalau ikan warna hitam digoreng jadi warna apa? Jadi gosong. Tukas Dora mengambil ikan mas koki yang megap-megap di tangan Lian. Itu ikan Ian, teriak Lian. Beli sana di pasar. Gerutu Dora. Lian menoleh pada Dimitri. Pipi, kita beli ikan di pasar, yuk. Lian menarik-narik tangan Dimitri. Pasar tutup kalau sudah malam, sayang. Dimitri mengusap rambut Lian yang basah kuyup. Eon mau ikan, ujar Lian dengan nada merajuk. Itu ikan. Dimitri menunjuk ikan goreng buatan Sri di atas meja makan. Eon mau ikan merah, bukan ikan hitam. Dora menggeleng tak mau tahu, dia pergi membawa ikan mas koki untuk dikembalikan ke dalam kolam hias. Lani tergopoh-gopoh muncul di area lebar dan menggeleng berulang kali melihat Lian yang tadi sudah ganteng didandani kini basah kuyup dengan cengiran khasnya yang tanpa dosa. Keseruan Lian ditangani Dimitri dan Sri CS. Entah bagaimana mereka bisa membujuk Lian agar mau dimandikan kembali. Yang jelas Lian kembali disulap memakai tuxedo mini warna hitam. Tampak lucu, tampan dan menggemaskan. Sri CS sibuk menjaga Lian di kamarnya hingga tamu undangan datang. Tamu undangan datang tepat waktu. Orang tua Daniel dan Daniel sendiri. Acara makan malam berjalan dengan lancar dan penuh keakraban. Tentu saja Jauhari dan rekan-rekannya sibuk mengejar Lian ke sana kemari yang tidak mau diam. Takut merusak acara makan malam entah dengan kecebur kolam renang, kolam hias atau tingkah lainnya yang ajaib. Hingga tiba saatnya orang tua Daniel mengejutkan Lani dan Sean. Kedatangan mereka selain acara makan malam adalah untuk mendekatkan Dora dan Daniel. Dora bagai terkena setrum saking terkejutnya, sementara Daniel hanya mesem-mesem tampan duduk di hadapannya. Maksud Kak Daniel apa? Desis Dora. Orang tuaku meminangmu. Lah! Aku menyukaimu dan ingin sekali mengikatmu jadi milikku meski belum menikah. Sahut Daniel. Dora tersedak. Jadi orang tua Daniel datang ke rumah dengan alasan dinner padahal ada maksud lain? Papa tahu ini, kan? Bisik Dora pada Sean. Enggak, sayang. Papa saja kaget. Sahut Sean tak kalah pelan. Sementara itu Rangga yang duduk di sebelah Dora menatap redup hidangan makanan di atas meja. Pertunangan Dora dengan Daniel? Apa-apaan ini? Aku sayang kamu, Dora. Ucap Daniel tegas. Tapi kita kan gak pacaran? Ucap Dora pelan dan bingung. Iya, tapi kita dekat, dan aku menyukaimu makanya aku meminta papa dan mama memintamu pada papa dan mamamu untuk mengikatmu dengan cincin pertunangan. Ucap Daniel penuh percaya diri. Dora melongo dan tampak kaku. Dia mengerjap dengan bibir keluh, tapi diam-diam menyelusup perasaan hangat saat jemari tangan Rangga menggenggam erat jemari tangannya di bawah meja. Dora menoleh pada Rangga yang wajahnya tetap teduh menatap keluarga Daniel juga hidangan di atas meja. Rangga tampak tenang dan yakin. Kenapa Kak Rangga megangin tangan aku? Batin Dora penasaran. Sean dan Lani mencoba menanggapi maksud dan keinginan Daniel beserta orang tuanya. Keduanya tidak mungkin menyetujui begitu saja keinginan mereka. Dora masih duduk di bangku SMU dan lagi pula permintaan orang tua Daniel tidak ada dalam agenda pembicaraan mereka saat acara makan malam ini. Untung saja orang tua Daniel dapat mengerti. Mereka menunggu Dora siap dilamar oleh Daniel kapan saja. Daniel sendiri tidak memaksa. Dia memang hanya mengutarakan keinginan hatinya yang terdalam. Daniel merasa percaya diri karena Dora hanya dekat dengannya di sekolah. Setelah keluarga Daniel pulang, Sean dan Lani bertanya baik-baik pada Dora. Apa benar dirinya dan Daniel memiliki hubungan serius? Dora tentu saja menepisnya.
Dia memang dekat dengan Daniel sejak SMP, tapi Dora sama sekali tidak pernah menerima cinta Daniel. Awalnya Dora senang Daniel mendekati dirinya, tapi saat Daniel menyatakan cinta entah kenapa Dora enggan menerimanya. Sean dan Lani hanya bisa memberi support untuk Dora agar kedatangan Daniel dan orang tuanya tidak dijadikan beban baginya. Malam saat semua orang sudah beristirahat, juga Lian yang sudah tidur duluan ditemani Sri CS di kamarnya karena kelelahan membuat keributan di siang hari. Rangga termenung di dekat kolam hias. Rangga melempari ikan-ikan di kolam dengan remah-remah roti. Hatinya risau, benar-benar risau. Ada perasaan tak rela jika Dora berkenan menerima keinginan hati Daniel untuk bertunangan. Rangga mengusap wajah berkali-kali dan menyugar rambutnya gelisah. Rangga tak tahu jika diam-diam Dora memperhatikan dirinya dari balik tirai jendela ruang tamu. Rangga gelisah. Kenapa, ya? Apa dia resah karena Daniel? Dora memutuskan menghampiri Rangga. Rangga, ngapain bengong sendirian di sini? Kau tegur Dora. Rangga sedikit terkejut. Dia menoleh pada Dora dan tersenyum. Dora tampak makin cantik di matanya dengan gaun tidur berenda juga rambut terurai. Kakak nggak bisa tidur. Jawab Rangga. Ada yang lagi dipikirin? Tanya Dora. Rangga mengangguk. Hayo, mikirin apa? Canda Dora. Rangga hanya mesem. Matanya memandangi ikan-ikan di kolam. Dora melirik bulu-bulu lentik mata teduh Rangga. Mikirin apa sih? Tugas kampus? Apa cewek? Tanya Dora. Rangga mendesah pelan. Ini sudah malam, kamu tidur, sana. Rangga mengusap kepala Dora. Aku nggak bisa tidur, Kak. Kenapa? Bingung ya dengan kejutan Daniel? Dora mengangguk. Kenapa bingung? Bukannya kamu menyukai Daniel sejak dulu? Dora tersenyum tipis. Suka doang, kagum doang, sih. Tapi nggak kepengen jadi ceweknya. Nggak tahu deh kenapa. Ada cowok lain yang kamu suka? Tanya Rangga. Dora menggeleng pelan. Rangga memeluk kepala Dora. Kalau kamu nggak suka Daniel, jangan dipaksain buat nerima maksud hatinya. Kamu fokus belajar saja dan kejar cita-citamu menjadi fashion designer. Rangga mengusap-usap kepala Dora. Dora diam saja merasakan kehangatan belayan tangan Rangga di kepalanya. Kak! Kakak kenapa sampai sekarang nggak punya cewek? Kakak sibuk. Nggak ada waktu buat mikirin cewek. Bung banget, ih! Serius! Ujar Rangga. Nggak pernah ada cewek yang disuka gitu? Rangga mesem lalu menarik napas dalam. Tidur, yuk. Udah malam. Rangga berdiri dan menarik lengan Dora dan menggenggam jemari tangan Dora. Ih, ngeles. Gerutu Dora. Tapi dia menurut dan melangkah mengikuti Rangga. Dora menatap jemari tangannya yang digenggam erat Rangga. Sangat erat. Kak, kalau kakak suka aku kenapa sih nggak bilang aja? Apa yang bikin kakak nggak bisa mengungkapkan perasaan kakak? S370